wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Legenda Dewi Anjani. Perkenalkan, nama saya Hasifah Almira Lukita, absen 14 sebagai Sunggar Tutul. Perkenalkan, nama saya Evelyn Demi Halataya, absen 10 sebagai Dewi Mas. Saya Naurataya Fadila, absen 26 sebagai Dewi Anjani. Saya Devita Regina Putri, absen 9 sebagai narator dan asisten permaisuri. Saya Muhammad Rafael Al-Fatih, absen 21 sebagai Raden Nuna. Saya Nopal Adi Sarkana, absen 25 sebagai Datu Tuan. Dahulu kala tak jauh dari pelabuhan Lembar terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh sang raja yang bijaksana bernama Datu Tuan. Di kerajaan tersebut, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Semaman teh tu bareng-bareng minum teh. Oh, enggih tampi asih. Semaman kembe demurung-murung bayi marah arak sasida angenan. Sebelumnya aku minta maaf, seperti yang telah kamu tahu, kita sudah lama berumah tangga tapi belum juga diberi momongan. Sedangkan kita butuh keturunan. Keputusan yang berat, namun demi negeri ini aku ikhlas. Aku mendukungmu. Baik, terima kasih Dewi Mas. Aku akan tetap memperhatikanmu dan tetap menyayangimu. Setelah mendapatkan persetujuan dari sang istri, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan menikah dengan putri dari Patih Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama, dan lambat laun perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Namun, beberapa waktu kemudian, Dewi tiba-tiba dikabarkan hamil. Ia merasa sangat senang. Akhirnya Tuhan, setelah penantianku yang lama, aku bisa mengandung anak dari suamiku sendiri. Namun, di balik itu, Sunggar Tutul tidak merasa senang akan kabar itu. Ini nggak boleh dibiarin, perhatian raja hanya untuk seseorang. Sunggar Tutul segera menghampiri Datu Tuan dan berkata, Datu Tuan, tidakkah kau merasa janggal? Bagaimana bisa Dewi Mas itu tiba-tiba hamil, sedangkan dia setelah bertahun-tahun tidak pernah hamil? Jangan-jangan. Aku takut ini akan menjadi aib bagi kerajaan kita. Apa yang kau sampaikan itu benar juga. Aku akan mengusir permaisuri Dewi Mas dari kerajaan ini. Ini semua demi nama baik kerajaan. Kemudian Raja Datu Tuan segera memanggil Dewi Mas. Aku tidak ingin kehamilanmu menjadi aib bagi kerajaan ini. Sekarang pergi kau dari kerajaan ini. Mohon maaf suamiku, aku ingin selingkuh, tolong jangan usir aku dari kerajaan ini. Namun permintaan Dewi Mas tidak dituruti oleh Raja. Ia pergi dari istana bersama pembantunya. Kemudian Dewi Mas diasingkan ke sebuah pulau tak berpenghuni menggunakan sebuah perahu. Tega sekali raja mengusirku hanya karena ia menganggap bahwa kandunganku sebagai aib kerajaan. Semoga saja aku bisa merawat anak-anakku di pulau ini. Kau siapa? Mengapa kau berada di pulau yang tak berpenghuni ini? Kemudian Dewi Mas menceritakan semua yang dialaminya, dan ia meminta tolong agar ia diantarkan ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibmu. Ayo akan kuantar kau ke Pulau Bali. Aku juga kebetulan akan ke sana. Dan Dewi Mas serta awak kapal tersebut bergegas pergi ke Pulau Bali. Di pulau tersebut, Dewi Mas tinggal bersama pembantunya dan kedua anak kembarnya. Untuk yang laki-laki, kuberi nama Raden Nuna Putra Janja. Dan untuk yang perempuan, kuberi nama Dewi Rinjani. Hari demi hari berlalu. Kedua anak tersebut tumbuh dengan cepat. Dan pada suatu hari, Raden Nuna dan Dewi Rinjani bertanya kepada ibunya. Ina arak jak yang ketuanan lek side. Nggih anak, apa jak jam sikat mana? Sebenar saya amak tian. Nggih nak, sebenarnya saya mak itu. Dewi Mas pun menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Mendengar itu, Raden Nuna pun geram pada ayahnya. Ini gak bisa dibiarkan. Kita harus mendapat kebahagiaan. Aku akan mencari ayah. Berhari-hari Raden Nuna, Dewi Mas, dan Dewi Rinjani mengarungi lautan luas untuk menemui sang ayah. Saat tiba di kerajaan, ia langsung berhadapan dengan sang raja. Ketika hendak melawan, tiba-tiba dari langit terdengar, Datu Tuan, hentikan langkahmu. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Oh anakku, apakah ini benar kamu? Bahkan ayahmu ingin tidak mengenalimu. Apakah ibumu baik-baik saja? Nggih, amak dek tombe-tombe.
Maafkan aku Dewi Mas, dulu aku memfitnahmu memiliki anak dari orang lain hanya karena takut perhatian raja berkurang padaku. Tidak apa Sunggar Tutul, aku memaafkanmu, janganlah bersedih. Setelah kembali berkumpul bersama di istana, Raja Datu Tuan mengangkat anaknya Raden Nuna Putra Janjak menggantikannya sebagai seorang raja di sana. Sedangkan Dewi Rinjani dan ayahnya pergi bertapa ke puncak gunung. Dan ketika bertapa di sana, Dewi Rinjani disukai oleh penguasa gunung tersebut sehingga Dewi Rinjani diangkat menjadi penguasa gunung itu oleh para jin. Dan saat itulah gunung tersebut diberi nama Gunung Rinjani. Sekian drama dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.